Minasan, konnichiwa. Watashi wa Keisha desu. Kali ini kita akan membahas perubahan bentuk tara dan temo pada buku Minna no Nihongo bab 25. Mari langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas bentuk tara terlebih dahulu. Bentuk tara memiliki dua makna, yaitu kalau dan kalau sudah. Penggunaan keduanya sama saja, yaitu jika terdapat suatu hal yang akan dilakukan apabila terpenuhinya suatu persyaratan. Yang membedakan kedua bentuk tara tersebut adalah sifatnya. Bentuk tara yang berarti kalau memiliki sifat yang tidak pasti atau asumsi, sedangkan bentuk tara yang kalau sudah memiliki sifat yang pasti dan akan terjadi. Dan bentuk tara selaras dengan logika manusia. Agar lebih jelasnya, mari kita bahas bungkei dan rebungnya. Bentuk tara yang berarti kalau memiliki pola kalimat sebagai berikut. Futsuke lampau atau kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Bentuk ta ditambahkan dengan huruf ra dan diakhiri dengan kalimat pokok. Bentuk tara di sini sebagai syarat yang harus terpenuhi dan kalimat pokok sebagai halnya yang akan dilakukan jika syaratnya telah terpenuhi. Contohnya yaitu Yasumi dattara Monasue ikimasu. Artinya, kalau libur saya pergi ke Monas. Dari rebung tadi, kita bisa lihat bahwa adanya syarat yang harus terpenuhi jika ingin melakukan sesuatu hal. Tetapi kalimat tersebut bersifat tidak pasti atau asumsi. Kalau libur, ia akan pergi ke Monas. Tetapi jika tidak libur, maka dia tidak jadi pergi ke Monas. Setelah itu, bentuk tara yang berarti kalau sudah memiliki pola kalimat sebagai berikut. Kata kerja bentuk ta ditambahkan dengan huruf ra dan diakhiri dengan kalimat pokok. Pengertiannya sama dengan bungkei yang di atas, yaitu kata kerja takei ditambahkan huruf ra sebagai syarat yang harus terpenuhi dan kalimat pokok sebagai hal yang akan dilakukan jika syaratnya telah terpenuhi. Contohnya, Uchie kaetara sugusawa o abimasu. Artinya, kalau sudah pulang ke rumah, segera mandi. Dari rebung tadi bisa kita simpulkan bahwa kalimat tersebut akan terjadi, dan jika syaratnya telah terjadi, maka kalimat pokok pasti akan terjadi juga. Nah, bagaimana sekarang? Sudah mengerti kan tentang bungkei dan rebungnya? Selanjutnya, mari kita lihat cara merubah teinekei ke bentuk tara. Cara merubahnya sangat gampang, yaitu merubah teinekei ke futsukei lampau atau kata kerja, kata sifat, dan kata benda takei. Kemudian ditambahkan dengan huruf ra. Cara merubah ke futsukei sudah dipelajari di bab 20. Agar lebih jelas, mari kita lihat tabel berikut. Setelah selesai membahas bentuk tara, mari kita membahas bentuk temo. Bentuk temo memiliki arti walaupun. Maksudnya, jika ada sesuatu hal yang terjadi, si pembicara akan tetap melakukan suatu hal yang berlawanan dengan logika manusia. Biasanya hal tersebut terjadi karena adanya urusan atau kepentingan yang mendesak, kebiasaan, ataupun keinginan. Langsung, mari kita mulai bungkei dan rebungnya. Bentuk temo memiliki pola kalimat sebagai berikut. Kata kerja, kata sifat, dan kata benda tekei ditambahkan dengan huruf mo yang diakhiri dengan kalimat pokok. Bentuk temo di sini sebagai hal yang seharusnya menentang pernyataan dari kalimat pokok.
dan kalimat pokok sebagai hal yang akan tetap dilakukan walaupun kalimat bentuk temo terjadi. Contohnya, ame gafut temo supaya ikimas. Artinya, walaupun turun hujan, saya pergi ke supermarket. Dari rebung tadi, kita bisa lihat bahwa hal yang akan dilakukan berlawanan dengan logika manusia. Biasanya, jika sedang turun hujan, kita akan meneduh atau menunggu hingga hujan berhenti. Sedangkan kalimat di atas mengatakan hal yang sebaliknya. Sekarang, sudah tahu kan bungkai dan rebungnya? Selanjutnya, mari kita lihat cara merubah tei nekei ke bentuk temo. Cara merubahnya juga sangat gampang, yaitu rubahlah tei nekei ke bentuk te dan ditambahkan dengan huruf mo. Merubah kata kerja ke tekei sudah dipelajari pada bab 14. Cara merubah ikeyoshi ke tekei yaitu coretlah huruf i pada akhir ikeyoshi, kemudian tambahkan ute. Sedangkan untuk nakeyoshi, coretlah huruf na pada akhir nakeyoshi, kemudian tambahkan d. Dan untuk kata benda, langsung saja ditambahkan huruf d. Agar lebih jelas, silakan lihat tabel berikut ini. Nah, sekarang karena kita sudah selesai membahas tentang bentuk tara dan temo, ini saatnya saya undur diri. Saya harap penjelasan saya tadi berguna bagi minasan. Hai, kokomade warimasu. Arigatou gozaimasu. Ja, mata ne.